Bab 1351. Siapa lagi kalau bukan kamu, sampah. Teknik pedang jari Flux. Bahkan seorang Sein pun tak akan mampu bertahan dari serangan pedang sekuat itu. Gu Ming langsung terpenggal kepalanya. Keributan besar pun terjadi di antara kerumunan. Gu Ming terbunuh, itu adalah alam pertempuran surga tingkat 2. Dia baru saja mencapai pencerahan dan terbunuh bahkan sebelum dia bisa menikmati hidup sebagai seorang santo. Siapakah yang membunuhnya? Orang itu benar-benar luar biasa. Karena orang itu adalah kekasih selir iblis, siapa lagi dia selain Xiang Shaoyun, juara ekspedisi pemburu iblis, orang itu bisa membunuh para Sein tanpa menjadi Sein sendiri, sungguh monster. Kau benar, lihat dia mungkin bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia bertarung dengan serius, siapa yang bisa menandinginya? Ingatlah untuk tidak pernah memprovokasi monster seperti dia. Saat Gu Ming terbunuh, Sang Suci perkumpulan Gu meraung, "Nak, aku sendiri yang akan mengakhiri hidupmu, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu." Si tikus tersembunyi bukanlah tandingan Gu Ming, seorang kultivator alam pertempuran surga tingkat 5. Tepat ketika si tikus tersembunyi hampir mengalami kekalahan, selir iblis berkata, "Kalian dari perkumpulan Gu, nyahlah, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua." Saat dia mengatakan itu, aura kuat muncul entah dari mana dan melayang di atas Sein klan Gu. Dia gemetar dan berseru kaget, "Sein Agung." Selir iblis terlahir dengan fisik yin yang, fisik yang tidak lebih lemah dari fisik kekacauan awal. Karena itu, dia secara alami memiliki penjaga sendiri yang melindunginya. "Nona selir iblis, dia membunuh seseorang dari masyarakat kita, apakah Anda benar-benar akan berpihak padanya?" tanya sang santa dengan nada tidak pasrah. "Dia orangku, siapa lagi yang akan kudukung kalau bukan dia," kata selir iblis dingin. Lagi pula, Gu Ming yang memulai perkelahian, jadi apa masalahnya jika dia terbunuh? Pergi sana. Dia adalah wanita yang sangat berwibawa. Saat dia berbicara, para pria di sekitarnya memandang Xiang Shaoyun dengan iri dan benci. Yu Kaidi merasa sangat tidak senang karena merasa seharusnya dialah yang berdiri di sisi Xiang Shaoyun. "Sepertinya aku harus berhenti bersikap rendah diri," pikir Yu Kaidi. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah satu-satunya wanita milik Overlord. Di kehidupan ini, Overlord tidak lagi menjadi miliknya seorang, yang memberinya perasaan krisis. Sang tokoh suci dari perkumpulan Gu tidak punya pilihan selain pergi dengan perasaan marah. Dengan sekte iblis kegelapan yang ikut serta dalam konflik tersebut, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Jika dia tetap tinggal, dia hanya akan meminta lebih banyak penghinaan. Xiang Shaoyun tidak merasa terganggu dengan kepergian Sang Suci. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia mengira akan mendapatkan kedamaian setelah membunuh Gu Ming, tetapi dia masih memiliki banyak musuh yang menunggu untuk membuat masalah baginya. Saat ini, Dimi, Dilin, dan sekelompok orang mulai menuju ke arahnya. Ketika Xiang Shaoyun melihat mereka, niat membunuh yang kuat berkobar di matanya. Para Sein dari klan Di dan klan Yu juga telah menunjukkan diri mereka. Di Ganing, Di Chuan, Yu Huayan, dan Yu Yacheng semuanya ada di sini. Kemunculan mereka membuat para penonton di sekitarnya tercengang. Mereka semua menduga bahwa sesuatu yang tak terduga akan terjadi selanjutnya. "Dimi, Xiang Shaoyun, apakah kalian bersedia bertarung untuk Yu Kaidi? Pertarungan ini akan menentukan siapa yang akhirnya akan menjadi pasangannya," kata Yu Huayan. Ia cantik dan berwibawa, layaknya ratu yang paling agung. Siapapun akan terpukau oleh kecantikannya, dan tak seorang pun akan berani mendekatinya karena takut menodai kecantikannya. Sebelum Dimi dan Xiang Shaoyun sempat berkata apapun, Yu Kaidi berkata dingin, "Aku tidak akan mengubah pikiranku, hidup atau mati, aku hanya milik penguasa tertinggi, jangan buang waktu untukku." "Yu Kaidi, apakah kau akan membangkang kepada patriark?" tanya Yu Yacheng. "Pikirkan apapun yang kalian mau, saya sudah menyatakan dengan jelas apa yang saya inginkan, jika ada di antara kalian yang tidak mendengarnya pertama kali, saya akan mengulanginya," kata Yu Kaidi dengan tegas. Xiang Shaoyun merasa senang. Akhirnya, dia bisa merasakan perasaan wanita itu terhadapnya. "Huayan, kau yang urus ini, jangan merusak rencana yang telah disepakati kedua klan kita," kata Yu Yacheng. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Yu Huayan yang menangani ini. "Kaidi, apa kau ingin aku membunuhnya sekarang juga?" tanya Yu Huayan sambil menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan mengancam. Kata-katanya menyentuh titik lemah Yu Kaidi. Sekuat apapun Xiang Shaoyun, dia tetap bukan tandingan Yu Huayan untuk saat ini. "Katakan itu setelah kau mendapatkan kemampuan untuk membunuhku. Kaidi adalah wanitaku, jangan pernah bermimpi untuk memanfaatkannya," kata Xiang Shaoyun. Dia menatap Dimi dan berkata, "Jika kau bersikeras agar sampah itu bertarung denganku, aku juga tidak keberatan membakarnya hidup-hidup." Dimi sangat marah. "Siapa yang kau sebut sampah? Siapa lagi kalau bukan kau, sampah," kata Xiang Shaoyun dengan nada menghina. "Hehe,
Sampah yang bahkan bukan kultivator alam pertempuran surga masih berani menyebut kultivator alam pertempuran surga tingkat 3 sepertiku sampah, menarik, Dimi mencibir. Dia melepaskan aura kultivator alam pertempuran surga tingkat 3, menciptakan badai di sekitarnya yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dari 1000 kultivator yang telah memasuki alam kekuatan suci, beberapa telah lama terjebak sebagai penguasa puncak, dan beberapa baru saja menjadi penguasa puncak. Semua orang telah maju, tetapi kemajuan setiap orang berbeda. Sebagian besar dari mereka hanya mencapai alam pertempuran surga tahap pertama. Sangat sedikit yang berhasil mencapai alam pertempuran surga tahap kedua, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki fondasi yang kuat yang memungkinkan mereka untuk melakukan prestasi luar biasa dengan maju 2 tahap. Lagi pula, setiap kemajuan di alam pertempuran surga membutuhkan akumulasi kekuatan yang jauh lebih besar. Bahkan lebih sedikit yang berhasil maju 3 tingkat seperti Dimi. Ketika Dimi mengungkapkan tingkat kultivasinya yang baru, orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan pandangan baru. Kau begitu bangga hanya karena telah mencapai alam pertempuran surga tingkat ketiga, sebagai seseorang yang pernah membunuh bahkan para Santo Agung, apakah aku seharusnya lebih bangga lagi? Tanya Xiang Shaoyun dengan tatapan mengejek di matanya. Haha, apa kau tidak malu dengan gertakanmu, dengan kekuatanmu? Apa kau pikir kau bisa membunuh para suci agung? Kenapa kau tidak bilang saja kau pernah membunuh para dewa? Kata Dimi sambil tertawa terbahak-bahak. Jika kita melihat lebih jauh ke masa lalu, kau benar, aku memang pernah membunuh para dewa sebelumnya, kata Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Sepertinya kau tipe orang yang suka membual tanpa henti, biarlah pangeran ini memberimu pelajaran agar jangan pernah berbohong, kata Dimi. Tepat sebelum ia menyerang, Dilin berkata, Pangeran, menghadapi iblis seperti ini, sebaiknya kita serahkan saja pada rakyat jelata, tidak perlu memberinya duel yang adil. Saat Dilin mengatakan itu, mata Xiang Shaoyun berkedut karena firasat buruk muncul dalam dirinya. Bab 1352. Niat buruk. Dilin, aku bahkan belum mencarimu, namun kau sudah menyerahkan diri kepadaku. Jika aku tidak menghabisimu hari ini, aku tidak akan bisa menyebut diriku Xiang Shaoyun lagi, kata Xiang Shaoyun. Dia langsung memusatkan auranya pada Dilin dan bersiap menyerang. Sungguh orang yang sombong, kata Dimi sambil berdiri di hadapan Dilin. Dilin kini telah menjadi kultivator alam pertempuran surga tingkat pertama, tetapi dia masih tampak lemah di hadapan seseorang seperti Dimi. Karena Dimi masih perlu mengandalkan bawahannya ini untuk menghadapi Xiang Shaoyun, dia tentu saja akan melindungi Dilin. Pergi. Xiang Shaoyun tidak menahan diri dan langsung menyerang. Kemarahan emas. Saat menyerang, dia menggunakan 2 energi. Serangan gabungan ini jauh lebih kuat daripada serangan energi tunggal biasa. Tidak ada yang istimewa sama sekali, kata Dimi dengan nada meremehkan sambil melancarkan serangan telapak tangan ke depan. Telapak tangan itu menghancurkan serangan Xiang Shaoyun, membuktikan bahwa kultivator alam pertempuran surga tingkat ketiga tidak boleh diremehkan. Namun, serangan Xiang Shaoyun hanyalah umpan. Dia berubah menjadi hantu dan melesat ke arah Dilin. Jika dia tidak menghabisi Dilin, dia tidak akan bisa tenang. Dengan energi angin dan gerakan kaki yang terarah, Xiang Shaoyun bergerak dengan kecepatan luar biasa, bahkan lebih cepat daripada seorang Sein tingkat ketiga. Lagi pula, dia adalah seseorang yang telah memahami bahkan kedalaman angin. Dimi tidak menyangka bahwa target sebenarnya Xiang Shaoyun adalah orang lain. Dia gagal mencegah Xiang Shaoyun untuk bergerak di belakangnya. Namun, orang lain itu lebih cepat dari Dimi. Alih-alih menghentikan Xiang Shaoyun, orang itu melancarkan serangan telapak tangan ke kepala Xiang Shaoyun. Serangan itu datang dengan kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Ketika jiwa suci Xiang Shaoyun merasakan serangan yang datang, dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia bahkan menggunakan sayap harimau putihnya untuk nyaris menghindari serangan telapak tangan itu. Kau cukup cepat, tapi kau tidak akan bisa terus lolos dariku, kata pendatang baru itu. Ketika Xiang Shaoyun menoleh, dia melihat bahwa pendatang baru itu tak lain adalah Feng Huosuo, yang telah kehilangan satu lengannya karena penjaga serigala. Sein tingkat 4 ini adalah salah satu musuh yang ingin dieliminasi Xiang Shaoyun. Saat itu, Feng Huosuo, Shadow Flash, dan Situ Mingyu adalah orang-orang yang memaksanya meninggalkan Akademi Naga Phoenix. Dia belum melupakan apa yang telah mereka lakukan padanya. Kau lagi, karena kau sudah di sini, jangan berani-berani pergi, kata Xiang Shaoyun dengan nada membunuh. Anak yang sombong sekali, hari ini adalah hari penghakimanmu, kau akan selamanya menjadi aib bagi seluruh umat manusia, sebuah suara lain terdengar. 2 orang lainnya muncul dari kehampaan. Mereka adalah Shadow Flash dan Situ Mingyu. Kemunculan tiba-tiba 3 tetua Akademi Naga Phoenix menyebabkan situasi semakin memanas. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya Xiang Shaoyun punya banyak musuh. Mereka adalah tetua Akademi Naga Phoenix, mereka tampaknya berada di sini untuk berurusan dengan Xiang Shaoyun, pertunjukan menarik akan segera berlangsung.
Seorang murid yang terlantar seharusnya merasa bangga karena mendapat perhatian dari begitu banyak penatua. Aku bertanya-tanya apakah murid yang terlantar ini mampu memberikan perlawanan. Hari ini, juara ekspedisi perburuan setan gurun barat akan menjadi bahan lelucon. Ketika Xiang Shaoyun melihat mereka muncul satu demi satu, dia menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tikus tersembunyi segera kembali ke sisi Xiang Shaoyun. Ketiga orang dari klan Xiang juga berkumpul di sekitar Xiang Shaoyun. Yu Kaidi juga ingin mendekat, tetapi dia dihalangi oleh Yu Huayan. Adapun selir iblis, Ouyang Chuanqi, dan Han Chen Fei, mereka juga bebas berkumpul di sekitar Xiang Shaoyun. Saya menyarankan kalian semua untuk menjauhkan diri dari anak itu, dia adalah iblis, bukan manusia, jika kalian berpihak padanya dan sampai terbunuh, kematian kalian akan sia-sia, kata Feng Huosuo. Dia menatap kerumunan dan melanjutkan, saya yakin kalian semua menyadari bahwa Xiang Shaoyun adalah murid yang terlantar di Akademi Naga Phoenix kita. Tahukah kalian mengapa dia dikeluarkan dari akademi? Karena dia adalah iblis, bukan manusia. Pernyataan Feng Huosuo menimbulkan kehebohan di antara kerumunan. Tatapan mata mereka berubah ketika mereka melihat Xiang Shaoyun. Mereka semua ingin melihat apakah dia benar-benar seorang iblis. Karena akademi kalian tahu bahwa dia adalah iblis, mengapa kalian tidak membunuhnya lebih awal daripada menunggu sampai sekarang? Tanya seseorang. Benar, jika dia iblis, mengapa dia ikut serta dalam ekspedisi perburuan iblis? Itu tidak masuk akal, kata orang lain. Bagaimanapun mereka memandang Xiang Shaoyun, dia tidak terlihat seperti iblis. Terlebih lagi, dia jelas menggunakan energi astral. Dia seharusnya bukan iblis. Jangan khawatir, karena kita di sini untuk mengungkapnya, tentu saja kita punya bukti, kata Feng Huosuo. Dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, Xiang Shaoyun, aku memberimu kesempatan untuk bunuh diri, jika tidak, aku akan menghancurkan reputasimu dan menjadikanmu musuh publik, pikirkan baik-baik. Hehe, silakan bunuh aku kalau kau bisa, apa gunanya mengatakan semua itu, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Pada saat itu, dia tahu jelas bahwa mereka tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia mengirimkan pesan kepada orang-orang di belakangnya, pergi dan abaikan aku, satu-satunya target mereka adalah aku bisa dengan mudah melarikan diri sendiri, selir iblis, jaga rakyatku. Aku akan mengingat kebaikanmu. Dengan aku di sini, mereka tidak bisa menyentuhmu, kata selir iblis. Xiang Shaoyun, apakah kau akan tetap keras kepala? Dulu, kau jelas-jelas menggunakan domain neter kekaisaran klan neter, itu bukan rahasia. Jika kau bukan iblis, bagaimana kau bisa menggunakan kemampuan itu? Kami bertiga secara pribadi menyaksikan kau menggunakan kemampuan itu, kata Feng Huosuo. Cek, kau mengatakan semua itu karena aku membunuh keponakanmu dan cucu perempuan bajingan tua situ. Jika kau ingin balas dendam, ayo lawan, apa kau pikir aku takut padamu, kata Xiang Shaoyun sambil energi petir yang kuat mulai berkumpul di sekelilingnya. Dia siap bertempur. Sepertinya kau benar-benar akan tetap keras kepala, baiklah, aku akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kau adalah iblis, kata Feng Huosuo sambil sebuah kristal muncul di tangannya. Dia mengarahkan kristal itu ke langit, dan sebuah adegan mulai terputar di depan mata semua orang. Ketika Xiang Shaoyun melihat adegan yang sedang dimainkan, ekspresinya berubah muram. Bab 1353. Identitas terungkap. Adegan apa yang terputar di langit? Itu adalah adegan Ming Helian mengirim Xiang Shaoyun kembali ke lapisan ketiga alam iblis. Semua orang dapat melihat dengan jelas betapa hormatnya Ming Helian terhadap Xiang Shaoyun. Rune iblis di dahi Xiang Shaoyun terlihat jelas oleh semua orang. Rune itu sangat realistis dan sama sekali tidak tampak seperti palsu. Xiang Shaoyun sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang telah menyaksikan adegan itu. Karena adegan itu terekam dalam kristal perekam, tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Anak itu benar-benar iblis, dia anggota klan Neter Kekaisaran, salah satu dari 4 klan iblis terpenting. Ini adalah mata-mata utama yang dikirim oleh para iblis, tak heran dia bisa menjadi juara ekspedisi perburuan iblis, itu semua berkat bantuan klan Neter Kekaisaran, semuanya, bunuh dia, mungkin dialah yang menyebabkan kekacauan di wilayah iblis. Dia tampak sepenuhnya seperti manusia, ternyata dia adalah iblis, dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Semuanya, jangan menunggu lagi, mari kita hadapi dia dulu, jangan beri dia kesempatan untuk membahayakan wilayah ini. Sebagian orang di kerumunan itu sudah lama tidak menyukai Xiang Shaoyun karena mendapatkan dukungan dari selir iblis dan Yu Kaidi. Mereka juga iri dengan kemampuan Xiang Shaoyun untuk bertarung di atas kelasnya. Sekarang identitas Xiang Shaoyun telah terungkap, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak-injaknya saat ia sedang terpuruk. Bahkan orang-orang di sekitar Xiang Shaoyun pun terkejut. Tak seorang pun dari mereka dapat menerima apa yang mereka lihat. Tuan Agung, kau benar-benar iblis, tanya Han Chen Fei. Mustahil, ini pasti bohong, protes Dong Ziwan. Benar sekali, ini bohong, kau menjebak leluhur kecil itu, kata Xiang Feidian.
Haha, ini direkam oleh kristal perekam. Dulu, saat kami menempatkan kristal itu di sana, kami hanya mencoba mencari tahu berapa banyak Saint Iblis yang telah keluar dari alam iblis. Siapa sangka kita akan menemukan rahasia seperti ini, kata Feng Huosuo sambil tertawa terbahak-bahak. Aku yakin tidak ada satupun orang di sini yang bodoh. Kalian bisa datang dan memeriksa kristalnya sendiri, lihat apakah kami menjebak anak itu atau tidak. Baiklah, biar saya lihat, kata Dicuan. Yu Yacheng berkata, aku juga akan melihatnya. Semakin banyak orang yang keluar untuk memverifikasi rekaman tersebut. Nona, lepaskan dia segera, kata Mahasuci Sekte Iblis Kegelapan setelah memastikan rekaman itu. Kata-katanya memperjelas bahwa dia mempercayai rekaman tersebut. Keributan yang lebih besar pun terjadi. Aku sudah tahu orang itu pasti berniat jahat, jadi dia iblis neraka kekaisaran. Mengerikan sekali, Kaidi, bangunlah, kata Yu Yacheng sambil mencibir. Sungguh mengejutkan, mata-mata klan Nether kekaisaran ternyata menyembunyikan diri dengan sangat baik. Sepertinya kita perlu lebih berhati-hati di masa mendatang, kata seorang Saint. Jangan buang waktu lagi, singkirkan saja si iblis kecil ini, kita tidak boleh membiarkan dia membahayakan wilayah ini, saran seseorang. Xiang Shaoyun telah berubah menjadi iblis yang ingin dibunuh semua orang. Bahkan orang-orang di sekitar Xiang Shaoyun pun ragu dan mundur tanpa menyadarinya. Tuan Agung, katakan sesuatu, aku tahu kau bukan iblis, kata Yu Kaidi. Benar, katakan sesuatu, kata selir iblis dengan cemas. Xiang Keren, Xiang Feidian, dan Xiang Chenxi juga sangat cemas. Mereka semua mulai meminta Xiang Shaoyun untuk mengatakan sesuatu. Mereka tidak ingin percaya bahwa Xiang Shaoyun adalah iblis. Xiang Shaoyun, yang tadinya diam, tiba-tiba berkata, pergilah. Aku memang memiliki darah iblis yang mengalir di nadiku. Semua orang terkejut. Mustahil, apa yang kau katakan, Shaoyun, kata Dong Ziwan sambil berlari dan memeluk Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mendorongnya menjauh, tersenyum, dan berkata, Waner, aku cukup senang telah menyembuhkan wajahmu, jangan ikut campur dalam hal ini, dengarkan aku. Dia menatap selir iblis, Ouyang Chuanqi, Han Chen Fei, dan orang-orang dari klan Xiang sambil berkata, pergi sana, aku sendiri yang akan menanggung ini. Lalu dia mengabaikan mereka semua dan mulai berjalan menuju Feng Huosuo. Apa kau belum mau bunuh diri, kata Feng Huosuo dengan angkuh. Bunuh ibumu, aku sudah muak denganmu, kata Xiang Shaoyun dengan marah sambil mulai menyerang ke depan. Jiwa sucinya menekan Feng Huosuo saat dia mengayunkan pedang pembunuh langit penguasa ke arah Feng Huosuo. Xiang Shaoyun mengerahkan seluruh kekuatannya, memanggil petir dalam jumlah besar saat ia mengirimkan sinar pedang ke arah kepala Feng Huosuo. Feng Huosuo tidak menyangka Xiang Shaoyun mampu melepaskan penekanan sekuat itu. Seluruh tubuhnya kaku, dan ia hanya bisa menyaksikan pedang itu mendekatinya. Tepat ketika Feng Huosuo akan dipenggal, Shadow Flash menariknya ke samping. Pedang itu menebas wajahnya, meninggalkan jejak rasa sakit yang membakar di pipinya. Nak, jangan berlebihan, hari ini adalah hari kematianmu, kata Shadow Flash sambil bersiap menyerang. Saat itu, suara Dimi terdengar, biarkan aku yang menghadapinya, aku ingin bertarung secara adil dengan iblis ini dan melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Dilin berkata, karena pangeran ingin bertarung dengannya, tetua Shadow Flash, berilah dia kesempatan, mari kita saksikan kekuatan sejati pangeran. Dilin tahu bahwa Dimi ingin menegaskan dominasinya dan membiarkan dunia menyaksikan betapa kuatnya dia. Hanya dengan begitu dia bisa merekrut lebih banyak pengikut dan mewujudkan ambisinya. Setelah ragu sejenak, Shadow Flash berkata, baiklah, aku akan membiarkan kalian anak-anak muda berurusan dengan iblis ini. Terima kasih, kata Dimi. Dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk berjuang sebelum kematianmu, bertarunglah denganku, dan kau akan bisa hidup sedikit lebih lama, jika tidak, kau hanya akan dibunuh oleh semua orang. Dasar sampah, kau terlalu banyak bicara, kata Xiang Shaoyun dingin. Saat ini, Xiang Shaoyun diliputi perasaan yang campur aduk. Ia pernah berpikir identitasnya akan terungkap suatu hari nanti, tetapi ia tidak pernah menyangka hari itu akan tiba secepat ini. Ia masih belum cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, ia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah membunuh sesuka hatinya. Masih mengucapkan kata-kata besar itu padahal kau akan mati, biar ku kirim kau ke alam baka, kata Dimi dingin sambil melambaikan tangannya dan memunculkan telapak tangan yang tampak rumit di hadapannya. Sekumpulan api biru tua menyala dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Manusia Anjing Laut Raja. Bab 1354. Melawan Dimi. Klan Di adalah klan kuno yang telah ada di Gurun Barat sejak 100.000 tahun yang lalu. Mereka pernah menduduki wilayah yang luas dan memerintah sebagai klan kekaisaran. Sebagai klan kekaisaran yang terusir, mereka memiliki fondasi yang kuat, yang memberi mereka hak untuk melamar klan Yu. Sebagai pangeran dari klan Di, Dimi mengembangkan berbagai teknik pertempuran ampuh dari klannya.
Teknik penyegelan yang saat ini ia gunakan terbagi menjadi 3 segel, segel Raja Manusia, segel Raja Bumi, dan segel Raja Surgawi, dengan segel-segel terakhir yang sangat ampuh. Bahkan hanya dengan menggunakan segel pertama, Dimi mampu melepaskan kehancuran yang besar. Telapak tangan berapi menghantam Xiang Shaoyun dengan kekuatan yang mampu membalikkan lautan dan sungai, meninggalkan ruang yang runtuh di belakangnya. Ketika Xiang Shaoyun merasakan kekuatan di balik serangan itu, dia akhirnya mengerti sumber kepercayaan diri Dimi. Tidak ada Sein biasa yang bisa selamat dari serangan ini. Xiang Shaoyun tidak berniat menahan diri. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia mungkin akan mati di sini. Energi petir yang kuat menyelimuti pedangnya dan tubuhnya saat dia mengayunkan pedang itu lagi. Teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, satu tebasan untuk melenyapkan bintang-bintang. Seiring dengan peningkatan kultivasi Xiang Shaoyun, ia memperoleh kemampuan untuk menggunakan jurus-jurus terakhir dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa. Dengan satu tebasan, seluruh dunia tampak berubah warna. Tebasan itu memiliki kekuatan untuk melenyapkan bintang-bintang dan memanfaatkan kedalaman petir dengan sempurna. Kedua serangan itu bertabrakan, mengakibatkan banyak ledakan sementara gelombang kejut menyebar ke segala arah. Para penonton di sekitarnya segera menjauhkan diri dari medan pertempuran. Gunung salju surgawi ternyata sangat tangguh karena tidak mengalami kerusakan meskipun pertempuran besar terjadi di atasnya. Setelah keadaan tenang, Xiang Shaoyun dan Dimi terlihat berdiri tegak tanpa terluka. Namun, Xiang Shaoyun tampak sedikit mundur. Lagi pula, tingkat kultivasinya lebih rendah. Mampu bertahan dari serangan Dimi saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Ketika Dimi melihat Xiang Shaoyun baik-baik saja, dia tampak tidak senang dan berkata, "Tidak buruk sama sekali, layak disebut iblis, namun, aku bahkan belum bertarung dengan serius, aku akan menghabisimu sekarang." Demikianlah Dimi dengan arogan sambil bersiap melancarkan serangan lain. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan apapun. Dengan memanfaatkan sepenuhnya energi angin dan niat gerakan kaki tingkat kedua, Xiang Shaoyun menyerang Dimi. Saat ia maju, ia mengayunkan pedangnya beberapa kali, menggunakan teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa secara beruntun. Setiap tebasan lebih mengerikan daripada tebasan sebelumnya, dan awan gelap berkumpul di langit. Selanjutnya, petir yang tak ada habisnya menghujani tanah di bawah. Hujan petir itu membuat Dimi ketakutan. Bahkan seorang Sein pun akan kesulitan menghadapi bombardir yang begitu dahsyat. Ini pertarungan yang sia-sia, kata Dimi sambil melayangkan telapak tangan biru tua lainnya. Telapak tangan itu menghantam semua petir dan pedang energi, melaju dengan momentum yang tak terbendung. Saat menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa membunuh kultivator alam pertempuran surga tingkat 4, apalagi kultivator alam fondasi jiwa tingkat 9 seperti Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sudah menggunakan fondasi jiwanya untuk menekan Dimi, tetapi itu tidak efektif. Bahkan hujan petir pun tidak terlalu berpengaruh. Dia harus melakukan sesuatu yang lain. Badai petir yang dahsyat. Dengan menggabungkan 3 energi, dia meletus dengan angin, petir, dan api, mewarnai dunia dengan warna merah keunguan. Anjing Laut Raja Bumi. Dimi juga bertarung dengan segenap kekuatannya. Aura mulia terpancar darinya, menunjukkan pembawaannya yang agung. Sebuah segel mengerikan muncul di hadapannya dan meledakkan energi fusi di dekatnya sebelum menghantam Xiang Shaoyun seperti tsunami api. Telapak tangan berapi itu maju dengan kekuatan untuk menghancurkan dan meratakan segala sesuatu di jalannya. Serangkaian ledakan kembali meletus, diikuti gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan berapi itu berhasil menghapus serangan Xiang Shaoyun dan terus maju ke arahnya. Energi api Dimi sekuat api Yun. Dengan Dimi memperkuat energi api, bahkan kultivator alam pertempuran surga tingkat ketiga pun akan mati di hadapan telapak tangan itu. Tubuh utama Xiang Shaoyun belum memasuki alam pertempuran surga, dan dia bermaksud untuk tetap menyembunyikan kultivasi iblisnya untuk saat ini. Karena itu, dia harus memikirkan cara untuk meraih kemenangan dalam pertarungan ini. Sebuah kulit manusia tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat kulit itu muncul, lautan api di hadapannya mulai surut, mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Dengan mundurnya energi api, Xiang Shaoyun dengan mudah menahan serangan telapak tangan. Kemudian dia maju menyerang, energi di sekitarnya berubah menjadi yin dan yang. Kedua energi itu berputar dan membentuk diagram yin-yang. Dia mengganti pedang pembunuh langit penguasa di tangannya dengan pedang suci bercahaya saat dia mengayunkannya ke arah Dimi. Tempo instan. Dao waktu, salah satu dao terkuat yang ada. Dengan satu tebasan, waktu itu sendiri berhenti. Jika ini terjadi setahun yang lalu, teknik ini tidak akan berpengaruh melawan kultivator alam pertempuran surga tingkat ketiga seperti Dimi. Tetapi karena Xiang Shaoyun telah berkembang pesat, serangannya secara alami menjadi cukup kuat untuk membuat Dimi tertegun sesaat. Pedang itu terayun ke arah kepala Dimi seperti pelangi cahaya. Sayangnya, Dimi berhasil sadar kembali di saat-saat terakhir. Dia buru-buru menghindar, menyebabkan pedang itu mendarat di bahunya.
Mendering. Alih-alih menebas bahu Dimi, pedang itu terhenti oleh baju zirah yang dikenakannya. Selain terpaksa mundur cukup jauh, Dimi tidak terluka. Sebelum Dimi dapat melancarkan serangan balik, serangan kedua Xiang Shaoyun datang. Seiring waktu berlalu, tepat ketika Dimi hendak menyerang, ia merasakan seluruh tubuhnya menua dengan cepat. Kekuatan hidupnya mulai terkuras dari tubuhnya, dan ia seketika berubah menjadi pria parubaya. Ia berseru panik, apa yang terjadi? As-Time Boost By adalah teknik yang dapat mempercepat aliran waktu, menyebabkan seseorang mendapati dirinya telah menua tanpa menyadarinya. Betapa paniknya seseorang jika mendapati dirinya tiba-tiba menua. Hati Dimi diliputi kepanikan yang tak terbatas. Ambisinya masih belum terwujud, dan dunia masih menantikan penaklukannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah menua begitu saja. Mati. Mata Xiang Shaoyun memerah karena amarah saat dia mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Dimi. Pada saat itulah ledakan energi datang dari tidak jauh dan menyeret Dimi pergi. Ledakan energi lain datang dan menghantam tubuh Xiang Shaoyun. Bab 1355. Seorang Santo Agung memasuki pertempuran. Xiang Shaoyun gagal menangkis serangan mendadak itu dan terlempar jauh. Untungnya, dia mengenakan armor suci bercahaya saat bertarung melawan Dimi, jika tidak, serangan itu akan menjadi akhir hidupnya. Dengan armor itu, dia hanya terluka dan tidak sampai tewas. Xiang Shaoyun ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa Shadow Flash dan Situ Mingyu telah sepenuhnya mengunci aura mereka padanya. Jika dia ingin pergi, diperlukan beberapa gangguan. Terlebih lagi, orang yang menyerang Xiang Shaoyun adalah Saint tingkat akhir klan Di Chuan. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Xiang Shaoyun melarikan diri dengan mudah. Karena kau sudah sekuat ini di usia yang begitu muda, kau tidak boleh dibiarkan hidup terus, kata Di Chuan sambil meningkatkan niat membunuhnya. Tunggu dulu, ini pertarungan saya, biarkan saya yang membunuhnya, kata Dimi dengan nada tidak pasrah. Ia kembali sadar setelah Xiang Shaoyun terlempar jauh. Namun, saat merasakan luka di lehernya, ia menjadi sangat marah. Ia menolak percaya bahwa Xiang Shaoyun bisa membunuhnya. Ia yakin bahwa dialah yang akan membunuh Xiang Shaoyun. Pangeran, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapinya, kata Di Chuan, yang tidak ingin melihat Dimi jatuh ke dalam bahaya lebih lanjut. Namun, Dimi bersikeras, izinkan saya menyerangnya sekali lagi, jika dia bisa bertahan dari satu serangan lagi dari saya akan menerima kekalahan saya. Dimi mungkin berbakat, tetapi dia kurang berpengalaman dalam jalan hidup. Dia mengabaikan Di Chuan dan menyerbu maju, melepaskan serangan segelnya sekali lagi. Saat dia memanfaatkan kedalaman api, lautan api yang membara terbentuk di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi segel yang cukup kuat untuk menghadapi kultivator alam pertempuran surga tingkat 5, dan dia melesat ke arah Xiang Shaoyun. Alam pertempuran surga berbeda dari semua alam yang lebih rendah, karena di alam ini, orang jarang bisa melawan lawan yang lebih kuat dari kelas mereka. Lagi pula, kesenjangan antara berbagai tingkatan alam suci sangat besar. Terlepas dari bakat Dimi, dia adalah kultivator alam pertempuran surga yang masih baru dan hanya bisa mengeluarkan kekuatan yang setara dengan kultivator alam pertempuran surga tingkat 5. Segel Raja Surgawi. Saat segel terbentuk, energi api di sekitarnya terserap ke dalam segel. Seekor naga api berputar mengelilingi segel saat segel perkasa itu bergerak maju menuju Xiang Shaoyun. Para penonton di sekitarnya dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya segel itu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Dimi sudah sekuat ini. Dia sudah setara dengan para Saint dari generasi sebelumnya. Xiang Shaoyun tahu betul bahwa dengan tubuh utamanya, dia tidak akan mampu menghentikan serangan yang datang. Satu-satunya pilihannya adalah jiwa sucinya. Klonnya telah mencapai alam suci tingkat keempat dan dapat melawan para suci tingkat lanjut. Jiwa sucinya terbang keluar dan segera melayangkan pukulan ke depan. Tinju itu diselimuti oleh petir tak terbatas dan niat tinju, melayang ke depan dengan kekuatan untuk menembus langit itu sendiri. Di Chuan, lindungi pangeran, teriak Di Ganing dari tidak jauh. Tepat setelah dia berteriak, tinju Xiang Shaoyun menembus segel Raja Surgawi, mengirimkan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Tinju petir itu terus melaju, menuju langsung ke Dimi. Dimi baru saja melepaskan serangan terkuatnya dan sangat kelelahan. Dia benar-benar tak berdaya menghadapi tinju yang datang. Untungnya, Di Chuan berhasil tiba tepat waktu sebelum dia. Di Chuan melayangkan pukulan dan menangkis tinju yang datang. Bahkan setelah menangkis tinju itu, Di Chuan masih bisa merasakan kekuatan dahsyat menekan ke arahnya. Dia bisa merasakan betapa berbahayanya tinju petir ini. Jika dia lebih lambat sedetik saja, Dimi pasti sudah hancur berkeping-keping. Setelah melayangkan pukulan itu, Xiang Shaoyun berhenti menyerang. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri. Dengan jiwa sucinya yang telah keluar, Shadow Flash dan Situ Mingyu tidak dapat melanjutkan penyegelan jalur pelariannya, sehingga memudahkannya untuk melarikan diri. Sayangnya, dia telah mengabaikan Di Ganing.
Tepat ketika dia hendak melarikan diri, Di Ganing muncul di hadapannya dan menyegel jalur tersebut dengan kekuatan seorang Saint Agung. Kau tidak akan bisa lolos, matilah, kata Di Ganing. Dia tidak akan memberi Xiang Shaoyun kesempatan sedikit pun saat dia mengirimkan energi mengerikannya yang menghantam Xiang Shaoyun. Energi itu begitu dahsyat sehingga bahkan gunung salju surgawi pun rusak, retakan mulai muncul di tanah. Mampukah Xiang Shaoyun bertahan sebelum Di Ganing? Tidak, tolong dia. Selir iblis tidak bisa tinggal diam ketika Xiang Shaoyun hampir dibunuh. Dia mulai berteriak kepada walinya. Lupakan saja dia, nona muda, kata wali tersebut. Yu Kaidi juga meminta bantuan Yu Huayan. Namun, Yu Huayan bersikap seolah tuli, sama sekali mengabaikan kesulitan Xiang Shaoyun. Karena Xiang Shaoyun sendiri telah mengakui dirinya sebagai iblis, siapapun yang membantunya akan berubah menjadi musuh publik. Orang sepertimu bermimpi membunuhku, teruslah bermimpi, kata Xiang Shaoyun. Klonnya bukanlah lawan yang mudah dan cukup kuat untuk menahan tekanan Di Ganing. Cakram muncul di tangannya saat dia melemparkannya ke arah Di Ganing. Cakram itu terbang menuju leher Di Ganing. Namun, Di Ganing mampu mendeteksi lintasan cakram tersebut, dan dia meledakkannya sebelum cakram itu sampai kepadanya. Membentuk klon yang lebih kuat, hanya iblis yang bisa melakukan hal seperti ini, sepertinya kau benar-benar tidak bisa lolos hari ini, kata Di Ganing. Dia memanfaatkan energi di sekitarnya dan menutup semua jalur pelarian Xiang Shaoyun sebelum melancarkan banyak serangan telapak tangan ke depan. Tidak ada seorang pun di bawah alam suci agung yang bisa selamat dari serangan ini. Klon Xiang Shaoyun cukup kuat. Namun, ia masih harus menggunakan seluruh kekuatannya dan berbagai energi sebelum dapat menghadapi lawannya. Kemarahan emas. Ketidakharmonisan Flame Water. Xiang Shaoyun tak menahan diri saat menghujani Di Ganing dengan serangkaian serangan. Ruang angkasa runtuh, dan dunia bergetar, mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Siapa sangka klon Xiang Shaoyun bahkan lebih kuat dari tubuh aslinya. Setan yang sangat menakutkan, biarkan aku membunuh tubuh utamanya, klonnya akan menjadi tidak berguna setelah itu, kata Yu Yacheng. Kemudian, ia menyerang tubuh utama Xiang Shaoyun dengan tombak di tangan, membidik kepala Xiang Shaoyun. Menghadapi serangan Yu Yacheng, mata Xiang Shaoyun berubah merah padam. Sebuah jubah berlumuran darah muncul di tubuhnya. Ketika Yu Kaidi melihat jubah itu, air matanya mulai mengalir. Itu adalah jubah yang ia rajut sendiri untuknya. Bahkan dalam kondisi rusak sekalipun, ia masih bisa mengenalinya. Jangan sakiti penguasa. Yu Kaidi meratap. Kau memaksaku melakukan ini. Saat Xiang Shaoyun mengenakan jubahnya yang berlumuran darah, niat membunuhnya melonjak. Dia akan mulai membunuh sungguh-sungguh. Bab 1356. Pembantaian yang luar biasa. Xiang Shaoyun mengira dia bisa pergi, tetapi dengan identitasnya yang terungkap, akan sulit baginya untuk terus bertahan hidup di wilayah kekuasaannya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan membunuh semua musuhnya. Sekalipun dia harus mati, dia akan menjatuhkan sebanyak mungkin dari mereka. Yu Yacheng adalah salah satu orang yang dibencinya. Dia secara alami menjadi target Xiang Shaoyun. Saat jubah berlumuran darah itu muncul, Xiang Shaoyun seolah berubah menjadi orang yang berbeda. Seolah-olah dewa perang telah muncul, auranya yang mengesankan membuat seluruh kerumunan tersentak. Saat Yu Yacheng merasakan bahaya yang datang, sudah terlambat. Xiang Shaoyun telah muncul di atasnya sebelum menginjaknya. Sebuah kekuatan yang sangat besar menghantam kepala Yu Yacheng, menancapkannya ke salju dan menghancurkan kepalanya. Seorang ahli alam pertempuran surga tingkat akhir telah tewas dengan satu injakan. Semua penonton terksenjing. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Dia bahkan tidak menggunakan energi jahat apapun, apakah dia dijebak, atau mungkin dia masih menyembunyikan kartu trufnya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu, bagaimana mungkin dia menjadi mata-mata jika dia lemah, tapi ada sesuatu yang aneh tentang jubah berlumuran darah itu mungkin barang kelas dewa. Bunuh dia dan rampas jubahnya, itu mungkin harta karun yang sangat berharga. Orang ini gila, baik tubuh aslinya maupun klonnya sangat kuat, jika dia dibiarkan berkembang, siapa yang akan mampu menandinginya di masa depan? Keributan besar pun terjadi. Tak seorang pun peduli dengan kematian Yu Yacheng. Mereka hanya fokus pada jubah Xiang Shaoyun yang berlumuran darah. Jelas sekali sebagian besar orang-orang ini hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tindakan Xiang Shaoyun yang membunuh Yu Yacheng dengan satu hentakan mengejutkan Feng Huosuo, Shadow Flash, dan Situ Mingyu. Mereka dapat melihat bahwa tatapan Xiang Shaoyun kini tertuju pada mereka. Apa yang kalian tunggu, bekerja sama dan bunuh iblis ini, teriak Feng Huosuo. Dia adalah yang paling pengecut di antara mereka. Tepat setelah dia berteriak, Xiang Shaoyun berkelebat dan muncul kembali di hadapannya. Xiang Shaoyun mengulurkan tangan, mencengkeram leher Feng Huosuo dengan jarinya, dan mengangkat Feng Huosuo. Lepaskan adikku. Shadow Flash meraung sambil mencakar Xiang Shaoyun. Situ Mingyu pun tak berani menunggu.
Telapak tangannya menyala dengan api yang berkobar saat ia menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah Xiang Shaoyun. Keduanya menyerang dengan segenap kekuatan mereka, menyebabkan ruang itu sendiri berputar dan melengkung akibat serangan mereka. Sayangnya bagi mereka, mereka masih belum mampu menandingi Xiang Shaoyun. Dengan jubah yang berlumuran darah, kekuatan tempurnya telah mencapai alam kelahiran kembali. Siapa yang bisa menandinginya? Xiang Shaoyun menggunakan Feng Huosuo sebagai perisai dan mengirimkannya menyerang ke arah keduanya. Dua serangan itu mengenai Feng Huosuo, dan ratapan menyedihkannya terdengar tanpa henti. Kalian semua pantas mati, teriak Xiang Shaoyun sambil meluapkan niat membunuhnya. Dia mencabik-cabik Feng Huosuo menjadi dua, menciptakan pemandangan berdarah yang membuat semua orang yang menyaksikan merasa mual. Selanjutnya, ia menyerang Shadow Flash dan Situ Mingyu, berniat untuk mencabik-cabik mereka. Tepat pada saat itu, Yu Huayan bergerak. Layaknya seorang ratu yang mulia, ia muncul di hadapan Shadow Flash dan Situ Mingyu untuk menghalangi serangan Xiang Shaoyun. Kau berani menghalangi jalanku? Xiang Shaoyun meraung marah. Ya, aku mau, jawab Yu Huayan. Tangannya yang lembut menusuk Xiang Shaoyun dengan perlahan, seketika menciptakan bunga merah menyala di depan wajah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan mengirimkan sambaran petir ke arah bunga merah yang sedang mekar, menghancurkannya berkeping-keping. Namun, saat bunga itu hancur, lebih banyak bunga muncul dan mengelilinginya. Serangkaian ledakan meletus dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ruang di sekitarnya runtuh. Kau mencari kematian. Xiang Shaoyun meraung saat merasakan kekuatan Yu Huayan. Pedang Overlord Sky Slaying Saber muncul di tangannya saat dia mengayunkannya ke arah Yu Huayan. Satu tebasan untuk melenyapkan bintang-bintang. Dia menggunakan serangan yang sama seperti sebelumnya, tetapi jauh lebih kuat berkat jubahnya yang berlumuran darah. Bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya hancur ketika serangkaian serangan pedang yang dahsyat menghujani Yu Huayan. Lapisan demi lapisan kelopak bunga muncul di sekitar tubuh Yu Huayan, melindunginya dari serangan pedang. Meskipun begitu, dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan di balik serangan itu yang hampir membuatnya muntah darah hanya karena benturannya saja. Layak disebut sebagai penguasa tertinggi. Bahkan aku pun tak mampu menahan kekuatannya, ratap Yu Huayan dalam hati. Energinya melonjak saat dia mengayunkan tangannya berulang kali. Sebuah bunga darah raksasa muncul dan menyelimuti area luas di sekitarnya. Selanjutnya, bunga itu mencoba melahap Xiang Shaoyun. Bunga mengonsumsi semua kehidupan. Yu Huayan adalah seorang pseudo dewa tingkat puncak. Dengan kekuatannya, dia bahkan bisa melawan dewa biasa. Saat bunga itu muncul, segala sesuatu dalam jangkauannya langsung dilahap. Para penonton di sekitarnya bergegas melarikan diri dengan panik. Jika mereka dilahap oleh bunga itu, mereka akan mati tanpa meninggalkan mayat sekalipun. Hancurkan. Xiang Shaoyun tidak ingin membuang waktu lebih banyak lagi. Ini adalah penggunaan terakhir jubahnya yang berlumuran darah. Dia tidak ingin memperpanjang ini. Saat menyerang, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan ayunan pedang pembunuh langit Overlord miliknya, petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit. Pedangnya dipenuhi dengan niat pedang tak terbatas yang mengancam untuk membelah dunia menjadi dua. Petir adalah kekuatan yang paling merusak dari semua kekuatan. Dengan penguasaan Xiang Shaoyun atas kekuatan petir, bunga itu hancur menjadi abu akibat bombardiran tanpa henti. Bahkan Yu Huayan terpaksa mundur sambil batuk darah. Yu Huayan adalah orang yang keras kepala. Luka-lukanya justru semakin meningkatkan tekadnya untuk bertempur. Sebuah senjata tingkat dewa yang sangat indah muncul di tangannya. Itu adalah tombak bunga ilahi, yang telah diberikan oleh kepala keluarga klan Yu kepadanya. Berbeda dengan tombak biasa, tombak yang satu ini tampak sangat halus. Namun, tombak ini memancarkan aura kuat yang tidak bisa diremehkan. Saat dia mengacungkan tombak itu, bunga-bunga indah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, membentuk ilusi mempesona yang dapat menyebabkan banyak orang mati dalam mimpi mereka. Apakah kau akan bertarung denganku sampai mati demi mereka? Tanya Xiang Shaoyun setelah merasakan tekanan besar yang datang dari Yu Huayan. Aku hanya ingin bertarung dengan Overlord, kata Yu Huayan penuh kerinduan. Baiklah, aku akan melangkahi mayatmu, dasar wanita gila, kata Xiang Shaoyun dengan marah sambil menyerang tanpa ampun. Di sisi lain medan perang, pertempuran klon dengan Diganing juga semakin sengit. Namun, dengan bergabungnya satu orang lagi ke medan perang, Xiang Shaoyun berada dalam posisi yang semakin sulit. Bab 1357. Iblis Yin Nether muncul. Meskipun klon Xiang Shaoyun hanya berada di alam suci tingkat keempat, fondasinya jauh lebih kokoh daripada klon siapapun. Klonnya dapat dengan mudah menandingi para Saint tingkat puncak. Sebagai seorang Saint Agung tingkat puncak, setiap gerakan Diganing membawa kekuatan yang besar. Setiap serangannya bagaikan bencana alam, namun ia tidak mampu berbuat apapun terhadap klon Xiang Shaoyun. Dengan gerakan kaki tingkat kedua dan energi angin, klon Xiang Shaoyun menyatu dengan angin, melayang tanpa henti.
Saat bertarung sengit melawan Di Ganing, ia terus-menerus menyerang lawannya dari sudut yang sulit dengan cakramnya. Dengan hanya satu energi, Xiang Shaoyun tidak mampu menandingi Di Ganing. Karena itu, klonnya menggunakan 2 bahkan 3 energi. Meskipun demikian, ia tetap tidak mampu memperoleh keuntungan apapun dalam pertarungan tersebut. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin kesal Di Ganing. Kultivasinya jelas lebih tinggi, namun dia tidak bisa berbuat apapun terhadap Xiang Shaoyun. Akhirnya, dia sangat marah sehingga memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba menyerbu medan perang dan menyerang klon Xiang Shaoyun. Orang itu muncul entah dari mana. Karena klon Xiang Shaoyun fokus pada Di Ganing, Xiang Shaoyun mendeteksi serangan mendadak itu terlalu terlambat dan tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Puh! Pinggang klon itu ditusuk pedang, menyebabkan kekuatan jiwanya sesaat mengeras dan darahnya tumpah. Ini adalah klon berwujud yang dibentuk dengan jiwa yang murni dan bahan-bahan pembentuk klon. Pada dasarnya sama dengan tubuh asli. Karena itu, secara alami ia juga terpengaruh oleh luka-lukanya. Bunuh! Pendatang baru itu melanjutkan serangannya dengan lebih banyak serangan. Seolah-olah ia hanya ada di bawah tirai gelap malam, pendatang baru itu sepenuhnya mengenakan pakaian hitam, memperlihatkan mata dan hidungnya. Serangannya membawa kekuatan energi gelap. Dia adalah seorang Saint Agung, kemampuan pembunuhannya sangat mengerikan. Xiang Shaoyun yakin bahwa orang itu adalah seorang mahasuci dari kelompok pembunuh tikus. Hanya seseorang dari kelompok pembunuh tikus yang begitu mahir dalam hal serangan diam-diam. Karena kegagalan mereka yang berulang kali dalam membunuh Xiang Shaoyun, reputasi kelompok pembunuh tikus telah sangat tercoreng. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hanya dengan begitu mereka dapat memulihkan reputasi mereka. Di Ganing tentu saja senang melihat seorang pembantu. Dia bekerja sama dengan sang pembunuh melawan Xiang Shaoyun, mengirimkan ledakan energi yang merobek ruang angkasa dan langsung menuju ke bagian vital Xiang Shaoyun. Siapa yang bisa selamat dari serangan menjepit 2 Saint Agung? Xiang Shaoyun juga merasakan krisis yang sedang dihadapinya. Klonnya meraung dengan marah, "Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku sebagai iblis." Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin akan berakhir mati. Sebaiknya dia mengabaikan semua kehati-hatian dan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah membunuh semua orang ini. Saat klon itu mengacungkan tangannya, gerbang Yin Nether muncul. Sebuah kekuatan hisap yang kuat muncul dan menyerap serangan Di Ganing dan sang pembunuh. Selanjutnya, aura jahat yang menakutkan menyebar dari gerbang Yin Nether saat 4 iblis mengerikan melangkah keluar darinya. Iblis Yin Nether telah muncul. Keempat iblis Yin Nether itu adalah Saint Agung. Seiring dengan pertumbuhan Xiang Shaoyun, jumlah dan kekuatan iblis Yin Nether yang dapat dipanggilnya juga meningkat. Memanggil iblis Yin Nether dalam jumlah dan kualitas seperti itu adalah prestasi yang cukup untuk mengejutkan bahkan klan Nether Kekaisaran. Seorang iblis neraka kekaisaran biasa akan dianggap mengesankan bahkan jika mereka hanya bisa memanggil satu iblis Yin neraka. Umumnya, hanya dewa iblis dengan garis keturunan yang kuat yang dapat memanggil sejumlah iblis Yin neraka seperti itu. "Setan, dia benar-benar setan," seru seseorang dengan panik. "Setan macam apa itu? Mereka sangat menakutkan, dia benar-benar mampu memanggil mereka, apakah dia benar-benar berencana membunuh kita semua? Apakah mereka iblis Yin neraka yang legendaris? Iblis-iblis itu bukan lawan yang mudah dikalahkan, pemuda menakutkan ini sebenarnya adalah iblis, sungguh kemalangan bagi kerajaan. Semuanya, serang bersama, jika kita tidak bisa membunuhnya, kita semua mungkin akan mati di sini. Kekuatan tempurnya telah mencapai level Saint Agung puncak, bagaimana kita bisa melawannya? Suruh para tetua untuk melawannya saja." Gerbang Nether Yin menimbulkan kekacauan besar di antara kerumunan. Adapun mereka yang dekat dengan Xiang Shaoyun, mereka benar-benar tidak percaya, semuanya terstunet dan terkejut. "Nona muda, aku akan membantai para iblis itu," kata sang mahasuci di sisi selir iblis sebelum menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Selir iblis membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. 3 orang muncul entah dari mana. 2 di antaranya laki-laki, sementara 1 perempuan. Ketiganya sangat tua, tetapi masing-masing adalah seorang mahasuci. Mereka adalah penjaga dari beberapa kultivator yang hadir. Karena dia bisa memanggil iblis Yin neraka di usia semuda itu, dia mungkin seorang pangeran klan neraka kekaisaran, kita harus membunuhnya, kata seorang Saint Agung tua berambut kuning. "Apa yang kau tunggu? Jika kau menunggu, kedua temanmu itu tidak akan bertahan lama," kata seorang orang suci agung tua yang hanya memiliki 1 mata. Saat keduanya berbicara, mahasuci wanita itu menyerang iblis Yin bawah. Iblis Yin bawah adalah makhluk hidup dari alam yang berbeda dengan kekuatan di luar imajinasi siapapun. Di Ganing dan sang pembunuh babak belur, tidak mampu lagi mengancam Xiang Shaoyun. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Untungnya,
4 Saint Agung tiba-tiba bergabung di medan perang dan mengurangi tekanan pada mereka. Tetapi ketika mereka mencoba mencari klon Xiang Shaoyun lagi, mereka menemukan bahwa klon tersebut telah menghilang. Karena mereka tidak dapat menemukan klon Xiang Shaoyun, satu-satunya pilihan mereka adalah menghadapi iblis Yin bawah. Saat ini, klon tersebut telah menyembunyikan diri dan sedang menuju ke tubuh utama Xiang Shaoyun. Jubahnya yang berlumuran darah tidak akan bertahan lama. Yu Huayan adalah lawan yang sangat licik. Dia tidak mampu mengalahkannya dengan cepat, jadi dia hanya bisa mengambil kembali jiwanya dan mencari cara untuk melarikan diri. Dia tidak ingin mati semudah itu. Dia masih memiliki orang tuanya, para wanitanya, dan anaknya. Dia masih perlu mewujudkan ambisinya untuk memerintah wilayah yang luas. Menghilang, di hadapan mata surgawiku, jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri, mati, teriak Sang Suci Agung bermata satu sambil melancarkan serangan ke arah klon yang mencoba melarikan diri. Klon bermata satu itu sebenarnya telah mengembangkan mata surgawi. Setelah pencarian singkat, dia menemukan klon tersebut. Klon itu berusaha sekuat tenaga untuk mendekati tubuh utama. Rencana Xiang Shaoyun adalah menggunakan sisa kekuatan jubah berlumuran darah itu untuk membuka jalan keluar dari pengepungan ini. Namun, Saint Agung bermata satu itu tidak rela mengampuni Xiang Shaoyun. Dengan mata surgawinya, dia menembakkan seberkas cahaya ke arah klon Xiang Shaoyun, sehingga klon tersebut tidak mungkin lagi bersembunyi. Bab 1358. Pembunuhan Orang Suci Agung. Serangan mata dari Saint Agung bermata satu itu tidak boleh diremehkan. Ketika pancaran sinar mengenai klon Xiang Shaoyun, klon tersebut tidak hanya terungkap, tetapi gerakannya juga menjadi kaku. Setelah mengungkap klon tersebut, Saint Agung mengayunkan tongkatnya ke kepala klon itu. Karena kalian semua berusaha membunuhku, mari kita mati bersama. Saat Xiang Shaoyun tak bisa lagi melarikan diri, klonnya meraung dan menebas dengan pedang jarinya yang dipadukan dengan dawa waktu. Seiring berjalannya waktu, perjalanan waktu terwujud, dan Sang Mahasuci yang datang seketika merasakan tubuhnya menua dengan cepat. Dia mulai panik. Selanjutnya, klon Xiang Shaoyun menyerang Sang Mahasuci dan melemparkan cakram. Cakram itu langsung tiba di hadapan Sang Mahasuci. Pemusnahan 9 roda. Dalam situasi saat ini, Xiang Shaoyun tidak lagi mampu menyembunyikan apapun. Hanya satu pihak yang bisa bertahan hidup, dan dia harus menyerang dengan tujuan membunuh. Dawa waktu tidak mengecewakan. Bahkan Saint Agung bermata satu pun tidak bisa melepaskan diri dari pengaruhnya. Cakram menebas lehernya, membuat kepalanya terlempar sementara semburan darah menyembur ke udara. Kemudahan seorang Santo Agung binasa mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, seorang Santo Agung memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Santo Agung bermata satu itu dengan tergesa-gesa menyatukan kepalanya dengan tubuhnya dan mencoba untuk mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Kau ingin terus hidup, bermimpilah saja. Nafsu membunuh Xiang Shaoyun mencapai puncaknya. Dengan raungan, klonnya melancarkan serangkaian serangan ke arah Sang Mahasuci dengan cakram. Saint Agung bermata satu itu bukanlah orang lemah. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari matanya, menghentikan cakram agar tidak menghancurkan kepala dan tubuhnya. Luka di lehernya perlahan mulai menutup. Mati. Klon Xiang Shaoyun mendekati Sang Mahasuci dan melemparkan kepalan tangan 9 warna. Tinju penghancur kosmos Dao. Xiang Shaoyun tidak pernah mau menggunakan serangan mematikannya kecuali dia yakin serangannya akan mengenai sasaran. Saat ini dia yakin akan mampu melancarkan serangan itu. Dia telah mengumpulkan kekuatannya untuk pukulan ini. Ketika klonnya mendekati Sang Mahasuci, pukulan itu mengenai Sang Mahasuci, yang belum sepenuhnya menyatukan kepala dan tubuhnya. Ketika pukulan yang sangat kuat itu mendarat, darah berceceran. Dengan energi awal mula yang primal, pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Sang Suci Agung bermata satu itu mulai hancur berkeping-keping. Sebuah jeritan pilu keluar dari mulutnya, "Tolong aku, seseorang tolong aku." Saat ia berteriak meminta pertolongan, kepalanya dengan cepat terbang menjauh. Selama ia bisa menyelamatkan kepalanya, ia memiliki kesempatan untuk terus hidup. Orang yang ditugaskan untuk dilindungi oleh Saint Agung bermata satu bahkan tidak berani memberikan bantuan apapun. Ia adalah seorang Saint baru. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi seseorang seperti Xiang Shaoyun, yang mampu melawan para Saint Agung? Semuanya, bekerja samalah dan singkirkan iblis ini, teriaknya, berharap orang lain akan membantu. Benar sekali, jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar akan melarikan diri, semuanya, jangan menahan diri dan bekerja sama untuk membunuhnya. Dilin memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkeruh keadaan. Shadow Flash dan Situ Mingyu segera memimpin dan menyerang. Dengan mereka memimpin, para Saint lainnya mengikuti. Di puncak gunung salju surgawi, Saint yang tak terhitung jumlahnya menghujani klon Xiang Shaoyun dengan serangan. Langit sendiri retak, dan dunia bergetar karena kekuatan begitu banyak Saint. Xiang Shaoyun tidak mampu menahan begitu banyak serangan dahsyat sendirian.
Klonnya memanfaatkan kemampuan insting dan dengan cepat bergerak sesuai celah dalam serangan yang datang untuk bergabung kembali dengan tubuh utamanya. Tubuh utamanya juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yu Huaiyan. Setelah menggunakan jurus penghancur Dao Kosmos, dia akhirnya mampu melemparkannya hingga terpental jauh sambil batuk darah. Dia menerjang maju dan melayangkan serangkaian pukulan ke depan, menghantam para Sein yang berada di jalur klonnya hingga terpental. Akhirnya, klon tersebut bergabung kembali dengan tubuh utama. Saat klon memasuki tubuh utama, gerbang Yin Nether menghilang. Keempat iblis Yin Nether juga kembali ke alam Nether. Dengan pedang pembunuh langit Overlord, dia menggoreskan luka di tubuhnya dan meneteskan darahnya ke jubahnya yang berlumuran darah untuk memperpanjang durasi jubah tersebut. Rambut ungunya berkibar di udara saat dia berdiri di sana dengan gagah perkasa layaknya dewa perang jahat yang memesona tanpa batas. Silakan datang jika kau menginginkan hidupku, ini kesempatan terakhirmu, tantang Xiang Shaoyun dengan nada yang angkuh. Saat itu, tidak ada yang menyerang. Setelah menyaksikan kematian seorang Santo Agung dan beberapa Santo lainnya, semua orang diliputi rasa takut. Xiang Shaoyun, apakah kau akan terus melawan? Tanya si Tumingyu. Hehe, kau memaksaku mati, kenapa kau menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu, bajingan tua, aku sudah muak denganmu, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Tubuhnya berkelebat, dan dia muncul kembali di hadapan si Tumingyu. Seperti hukuman dari langit, dia menghunuskan pedang pembunuh langit Overlord miliknya ke kepala si Tumingyu. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas bagaimana Xiang Shaoyun bergerak. Hanya Yu Huaiyan yang dapat melihat gerakannya, tetapi dia terlalu terluka untuk memberikan bantuan tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan si Tumingyu terbelah menjadi dua. Serangan dahsyat itu mengejutkan banyak kultivator. Tak seorang pun menyangka Xiang Shaoyun akan menjadi begitu kuat setelah mengenakan jubah berlumuran darah. Di dekat si Tumingyu, Shadow Flash hampir pingsan karena ketakutan. Dia lebih lemah dari si Tumingyu. Sebagai seseorang yang telah menciptakan banyak masalah bagi Xiang Shaoyun, akankah dia dibiarkan begitu saja? Dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Xiang Shaoyun tidak memberi Shadow Flash kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, dia mengirimkan tebasan petir ke arah Shadow Flash, yang telah melarikan diri ke kehampaan. Seketika, kabut darah membubung di udara, menyelimuti semua orang yang hadir dengan ketakutan. Ketiga Mahasuci Akademi Naga Phoenix telah dibunuh secara pribadi oleh Xiang Shaoyun. Tidak satu pun yang selamat. Xiang Shaoyun, kau terlalu kejam, kau benar-benar membunuh para tetua Akademi Naga Phoenix, semuanya. Tunggu apa lagi, bunuh dia. Suara di Ganing menggema. Kartu andalannya, sebuah kapak tingkat dewa, muncul di tangannya saat dia menyerang. Yu Huaiyan mengerti bahwa Xiang Shaoyun tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Jika dia tidak melakukan apapun, lebih banyak orang akan mati. Dengan tombak di tangannya, dia kembali ke medan perang. Beberapa Sein Agung lainnya juga menggunakan kartu andalan mereka, melepaskan beberapa serangan dahsyat yang menyebabkan seluruh gunung salju surgawi bergetar. Di bawah gunung, sesosok besar mulai bergerak perlahan. Namun, belum ada yang menyadarinya. Bab 1359. Pertempuran melawan para Santo. Yu Huaiyan, di Ganing, Mahasuci Sekte Iblis Kegelapan, Mahasuci Pembunuh Tikus, Mahasuci Berambut Kuning, dan Mahasuci Perempuan bergabung bersama. Gabungan 6 Mahasuci ini menghasilkan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Selain keenamnya, 4 Sein tingkat 8 juga ikut bergabung. Mereka adalah orang-orang yang hanya selangkah lagi untuk menjadi Sein Agung. Ke-10 orang itu mengepung Xiang Shaoyun dan menutup semua jalur pelariannya, bersiap untuk membunuh iblis yang muncul di hadapan mereka. Para penonton lainnya mundur jauh. Tidak ada yang berani mendekati medan pertempuran. Pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bahkan Sein biasa pun bisa ikuti. Di balik topeng Dilin, sebuah seringai terbentuk saat dia bergumam, jika kau bisa bertahan bahkan dalam kondisi seperti ini, maka surga sendiri pasti sedang membantumu. Dimi mendengus dingin, setan ini tidak akan selamat hari ini. Tidak jauh dari situ, Song Tiandao tampak bingung sambil berpikir, sayang sekali. Ia pernah mengalami kekalahan di tangan Xiang Shaoyun. Sekarang kultivasinya telah meningkat, ia ingin pertandingan ulang. Sayangnya, jarak di antara mereka tampaknya semakin melebar. Atau, lebih tepatnya, Xiang Shaoyun selalu menyembunyikan kekuatannya. Keduanya tidak pernah berada di level yang sama. Ia tidak sendirian dalam pemikirannya. Banyak kultivator jenius lainnya yang hadir memiliki sentimen serupa. Masing-masing dari mereka memiliki bakat dan kekuatan yang menakjubkan. Jangankan membunuh seorang Mahasuci, mereka bahkan tidak bisa mengancamnya. Xiang Shaoyun telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dari mereka, memberikan pukulan telak pada kepercayaan diri mereka. Bagaimana mungkin penguasa tertinggi memiliki kemampuan iblis? Apakah ini efek samping dari reinkarnasi? Kata Yu Kei sambil air mata mengalir di pipinya. Paman,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika terus begini, leluhur kecil itu akan mati. Xiang Feidian tidak tahu harus berbuat apa. Hah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Leluhur kecil itu harus mengandalkan dirinya sendiri, kata Xiang Kren sambil menghela napas panjang. Dong Ziwan menjadi sangat cemas. Tepat ketika dia hendak bergegas keluar dan membantu, tuannya muncul dan membuatnya pingsan sebelum membawanya pergi. Adapun Ouyang Chuanqi dan Han Chen Fei, mereka tidak dapat membantu meskipun mereka ingin. Mereka memiliki perasaan yang rumit karena mereka masih menolak untuk percaya bahwa Xiang Shaoyun adalah iblis. Namun, buktinya ada di depan mata semua orang. Karena itu, mereka bahkan tidak berani melawan Xiang Shaoyun, karena itu hanya akan menimbulkan masalah bagi organisasi di belakang mereka. Saat ini, pikiran Xiang Shaoyun benar-benar kosong karena ia sepenuhnya memfokuskan perhatiannya pada lawan-lawannya. Dengan menyimpan semua senjatanya, dia hanya menggunakan tinju kosongnya melawan lawan-lawannya. Energi awal mula yang primal terus-menerus ditarik dari tubuhnya saat dia menggunakan tinju penghancur kosmos Dao seorang diri untuk menghadapi semua yang menghadangnya. Senjata-senjata tingkat dewa milik Yu Huayan dan Di Ganing merupakan ancaman terbesar baginya. Jika bukan karena jurus penghancur Dao kosmos, dia pasti sudah menderita luka-luka akibat kedua senjata tersebut. Teknik-teknik tingkat suci yang tak ada habisnya menghujaninya dari segala arah, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat sejenak pun. Energi Yin dan Yang yang berputar di sekitar Xiang Shaoyun membentuk perisai Yin yang menangkis serangan yang datang sementara dia fokus pada lawan terlemahnya. Seorang Sein tingkat 8 melancarkan serangan demi serangan dari jarak jauh, mengira dirinya aman di belakang garis depan. Ketika Xiang Shaoyun tiba-tiba muncul di hadapannya, dia hampir kencing di celana karena ketakutan. Tidak. Sein tingkat 8 itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun. Hal pertama yang dia lakukan adalah memohon belas kasihan, tetapi seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Setelah membunuh Sang Suci, beberapa serangan menghantam punggung Xiang Shaoyun, membuatnya terlempar dan muntah darah. Jubah yang berlumuran darah itu mungkin memberinya kekuatan luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, dia masih bukan ahli alam kelahiran kembali yang sebenarnya. Di Ganing melepaskan lautan api sambil mengacungkan senjatanya berulang kali. Saat menyerang, seolah-olah seekor gagak emas maju bersamanya, meninggalkan banyak luka di tubuh Xiang Shaoyun. Yu Huayan memunculkan lautan bunga yang terus meledak. Ledakan tanpa henti itu cukup untuk membunuh bahkan para dewa. Para Sein lainnya juga menyerang tanpa henti, membuat Xiang Shaoyun kesulitan. Namun, ia menghadapi mereka dengan gagah berani berkat pengalaman bertempurnya selama 2 kehidupan, melayangkan pukulan demi pukulan. Saat seberkas cahaya 9 warna melesat, cahaya itu mengenai dada seorang Sein Agung yang tersembunyi tidak jauh darinya. Dada Sein Agung itu retak, dan ia terlempar serta batuk darah. Xiang Shaoyun melayangkan pukulan lain ke arah Maha Suci yang sama. Pukulan itu seperti meteor yang jatuh, hampir membunuh Maha Suci tersebut. Saat Xiang Shaoyun menyerang, bunga-bunga Yu Huayan mengenai punggungnya yang terbuka. Tulang punggungnya hampir patah, tetapi dia masih berdiri tegak. Dia berputar dan melayangkan pukulan ke arah Yu Huayan, membuatnya terlempar jauh dan muntah darah lebih banyak lagi. Selanjutnya, Di Ganing tiba dan menusuk kaki Xiang Shaoyun, menyebabkan darahnya berhamburan. Marah, Xiang Shaoyun menggunakan kekuatan Yin dan Yang. Waktu itu sendiri berbalik dan tubuh Di Ganing berubah menjadi anak kecil. Kekuatannya menurun drastis dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Pembalikan waktu itu tidak hanya memengaruhi Di Ganing tetapi juga para Sein lainnya. Serangan-serangan yang datang seketika melemah. Putar balik waktu. Ini adalah teknik ketiga yang dipahami Xiang Shaoyun. Kekuatannya jauh melampaui 2 teknik sebelumnya, dan dapat menyebabkan waktu berputar mundur, mengembalikan masa muda seseorang. Hal seperti itu seharusnya menjadi sesuatu yang menggembirakan, tetapi bersamaan dengan kembalinya masa muda, kekuatan seseorang juga akan menurun, menyebabkan para Sein panik. Energi awal mula sangatlah dahsyat, sementara dao waktu adalah kekuatan fatal yang dapat mengganggu kondisi pikiran seseorang. Tidak seorang pun dalam jangkauan serangan Xiang Shaoyun dapat lolos dari pengaruh waktu, sehingga memungkinkan Xiang Shaoyun untuk melancarkan serangan baliknya. Suara mendesing. Dia menebas dengan pedang jarinya yang tak bernama, yang lebih tajam daripada pedang sungguhan. Seketika, beberapa kepala terlempar, termasuk kepala Di Ganing. Yu Huayan memiliki reaksi tercepat dan hanya menderita luka di dadanya, bukannya kehilangan nyawanya. Dari 10 penyerang, hanya 4 yang tersisa. Dengan membunuh salah satu dari mereka sebelumnya dan membunuh 5 lainnya dengan satu tebasan ini, Xiang Shaoyun menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa dan tampaknya tak terbendung. Di Ganing mencoba menyatukan kembali kepalanya yang terputus dengan tubuhnya, tetapi Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Sekali lagi, dia meninju dengan tinju penghancur Dao Kosmos. Di Ganing buru-buru melarikan diri di bawah perlindungan senjata tingkat dewanya.
Saint Agung berambut kuning di sampingnya tidak seberuntung itu dan hancur berkeping-keping oleh Xiang Shaoyun. Para Saint lainnya juga terbunuh satu persatu. Selain Diganing, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Dengan kekuatan tempur Xiang Shaoyun saat ini yang setara dengan dewa dan energi penciptaan primalnya, tidak ada seorang pun di bawah alam kelahiran kembali yang bisa menandinginya. Bahkan Yu Huayan mulai merasa putus asa. 3 penyintas lainnya dan Diganing juga mulai gentar. Siapa yang bisa menghadapi dewa perang muda seperti ini? Sial. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak melanjutkan serangannya, auranya mulai menurun, menyebabkan wajahnya berubah muram. Bab 1360. Kau tidak diizinkan menyakiti penguasa tertinggi. Jubah berlumuran darah itu adalah peninggalan dari kehidupan Xiang Shaoyun sebelumnya. Sejumlah besar sari darahnya tertinggal di dalamnya, memungkinkannya untuk menampilkan kekuatan kehidupan sebelumnya. Sayangnya, jubah itu bukanlah senjata pamungkas. Itu hanyalah jubah yang telah diwarnai merah dengan darah. Ada batasan untuk apa yang bisa dilakukannya. Setelah digunakan berulang kali, jubah berlumuran darah itu telah mencapai batasnya. Xiang Shaoyun adalah orang pertama yang menyadari bahwa jubahnya telah berhenti berfungsi. Tanpa ragu, dia mulai melarikan diri setelah menjadi tak terlihat. Jika dia tetap tinggal, dia akan menderita kerugian besar. Tetapi tepat ketika dia hendak melarikan diri, sebuah kekuatan tak berwujud turun. Sebuah suara terdengar, kembali. Xiang Shaoyun menabrak langsung kekuatan tak berwujud itu dan terlempar ke belakang sambil batuk darah. Lelaki tua yang telah membuka alam kekuatan suci muncul. Ini adalah orang yang sama yang telah menghentikan pelarian Xiang Shaoyun. Ketika yang lain melihat Xiang Shaoyun terluka, mereka melancarkan serangan jarak jauh yang lebih dahsyat lagi. Tak satu pun dari para Saint ini adalah orang lemah. Setiap serangan seolah mengabaikan ruang dan langsung mengenainya. Tidak ada orang biasa yang bisa bertahan dari serangan sekuat itu. Karena tak punya pilihan lain, Xiang Shaoyun melepaskan domain neter kekaisarannya dan menyebarkannya ke arah para Saint. Domain neter kekaisarannya saat ini mampu mencakup jarak yang sangat jauh. 3 Saint tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan terseret ke dalamnya. Mati. Xiang Shaoyun menggunakan fondasi jiwanya dan menghujani ketiganya dengan berbagai serangan dalam berbagai bentuk. Rantai yang tak terhitung jumlahnya juga melesat keluar dan mengikat mereka. Pada saat yang sama, Gu Qi muncul dan menyerang ketiganya dengan serangan jiwa, membuat mereka benar-benar terkejut. Ketiganya sangat ketakutan karena mereka mengira Xiang Shaoyun masih sekuat sebelumnya ketika jubah berlumuran darah itu masih aktif. Mereka mulai melawan dengan panik. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk bertahan melawan serangan jiwa Gu Qi. Serangan tanpa henti Xiang Shaoyun juga menghantam mereka, menyebabkan mereka merintih kesakitan. Yu Huayan tidak terjebak oleh Xiang Shaoyun. Sebagai seorang sudo dewa yang menggunakan senjata tingkat dewa, dia adalah lawan yang sulit yang tidak ingin diprovokasi oleh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun hanya menyesal karena tidak berhasil menjebak Diganing. Orang itu telah melarikan diri jauh. Dia pasti tidak akan mengampuni orang itu jika tidak. Xiang Shaoyun berusaha membunuh ketiga Saint itu secepat mungkin. Sayangnya, sebelum dia bisa menghabisi mereka, sebuah serangan datang dan menghancurkan domain neter kekaisarannya. Xiang Shaoyun merasakan benturan dahsyat menghantam jiwa sucinya. Pikirannya terguncang saat dia batuk mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya roboh ke tanah bersalju. Darahnya mengalir, mewarnai salju di bawahnya menjadi merah. Penguasa tertinggi. Yu Kaidi dan selir iblis berteriak panik. Orang-orang terdekat Xiang Shaoyun merasa sedih. Terlepas dari apakah dia seorang iblis atau bukan, dia telah memenangkan hati mereka dengan karakternya. Dia tidak pernah berbuat salah kepada mereka. Para Saint lainnya mulai bersorak. Akhirnya, Xiang Shaoyun akan segera menemui ajalnya. Setan ini benar-benar lawan yang sulit, bahkan memaksa sang penguasa untuk bertindak. Para iblis memiliki kemampuan yang menakutkan, tapi mengapa dia bahkan bisa mengembangkan energi astral manusia hingga sejauh itu? Perpaduan 9 energi itu jelas bukan kebohongan. Aku juga penasaran soal itu, para iblis seharusnya tidak mampu mengolah energi astral, bagaimana orang itu melakukannya? Tubuh ini mungkin adalah cangkang iblis, itulah sebabnya dia bisa mengembangkan 2 sistem yang berbeda, sungguh anak yang menyedihkan. Lelaki tua itu turun dari puncak gunung salju surgawi. Seketika, ia mendarat di hadapan Xiang Shaoyun. Kau tidak diperbolehkan melukai penguasa. Yu Kaidi tak lagi bisa menahan ketenangannya. Ia meraung saat segel tertentu di dalam tubuhnya seolah pecah. Kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya saat bayangan burung Phoenix muncul di sekelilingnya. Sebuah baju besi berapi muncul dan menutupi tubuhnya. Bergerak dengan kekuatan seekor Phoenix, dia menyerang lelaki tua itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat itu, dia tampak lebih seperti dewa daripada seorang santo palsu. Saat dia menusukkan pedangnya ke arah lelaki tua itu, teriakan Phoenix bergema di udara. Kekuatan di balik tusukannya mengejutkan semua orang yang menyaksikan.
Hah, betapa setianya, desah Yu Huayan saat melihat apa yang dilakukan Yu Kaidi. Di kehidupan sebelumnya, Yu Kaidi juga telah mencapai alam kelahiran kembali. Di kehidupan ini, dia telah membangkitkan ingatannya lebih awal. Jika tidak, dia tidak akan mampu maju secepat ini. Seperti Xiang Shaoyun, dia juga dapat memulihkan kekuatan tempurnya di kehidupan sebelumnya. Dia telah menyegel kekuatannya, tetapi dalam amarahnya, dia akhirnya memecahkan segel itu. Kobaran api yang tiba-tiba muncul itu sangat dahsyat. Bahkan salju di gunung salju surgawi mulai mencair. Lelaki tua itu mengerutkan kening sambil menjentikkan lengan bajunya ke arah pedang yang datang. Lengan bajunya membesar dan sepenuhnya menelan serangan yang datang. Dunia di dalam lengan. Itu adalah teknik yang luar biasa, dengan mudah menghapus serangan kuat Yu Kaidi. Kembali, kata lelaki tua itu sambil mengibaskan lengan bajunya lagi, mencambuk Yu Kaidi dengan kekuatan yang dahsyat. Yu Kaidi bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Seluruh tubuhnya diselimuti api sementara matanya bersinar terang. Dia bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan, menghindari serangan sebelum bergegas menuju Xiang Shaoyun. Dia harus menyelamatkannya. Kembali, ulang lelaki tua itu sambil mengibaskan lengan bajunya. Lengan bajunya seolah telah berubah menjadi sebuah dunia utuh yang mengurung Yu Kaidi. Yu Kaidi berulang kali menghindar, tetapi tetap tidak bisa lolos dari serangan itu. Lengan baju itu akhirnya melemparkannya jauh. Pria tua itu tidak bermaksud melukai Yu Kaidi. Dia hanya membuatnya terlempar tanpa melukainya. Yu Kaidi tetap keras kepala dan menyerang sekali lagi. Kekuatan dahsyat meledak dari pedangnya. Dengan satu tebasan, segerombolan pedang meluncur, membelah ruang di depannya menjadi beberapa bagian sementara kobaran apinya membakar langit hingga merah. Gadis keras kepala, kata lelaki tua itu acuh tak acuh sambil mengulurkan tangan ke arah Yu Kaidi. Telapak tangannya tampak mampu memetik bintang saat ia mereduksi api yang tak berujung menjadi mainan di tangannya. Ketika serangannya mengenai gadis itu sekali lagi, ia terlempar sambil batuk darah. Sebuah segel tertentu terbentuk di sekelilingnya, menekan kekuatannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.